Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya hati kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang perbuatan yang disebut berbahagia. Berbahagia berarti keadaan bahagia, yaitu keadaan atau suasana atau perasaan yang senang dan tentram. Sebagai manusia yang normal, ya semua orang ingin berbahagia. Untuk itu apapun diperbuat demi berbahagia. Banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan kata berbahagia dengan uang, dengan ketenaran, atau dengan pasangan hidup, dan berbagai hal lainnya yang dianggap membuatnya berbahagia. Namun melalui firman Tuhan hari ini yang kita sudah baca dan dengarkan tadi, perbuatan seperti apakah yang disebut berbahagia menurut firman Tuhan? Perbuatan yang disebut berbahagia menurut firman Tuhan, menurut Yakobus 1 ayat 25 tadi adalah yang pertama, perbuatan meneliti hukum yang sempurna. Jadi perbuatan yang disebut berbahagia yang pertama adalah perbuatan meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna adalah hukum yang berkuasa untuk memerdekakan kita. Jadi firman Tuhan menjelaskan perbuatan yang disebut berbahagia adalah perbuatan yang meneliti hukum yang sempurna. Kata meneliti berarti membaca, mendengarkan dengan seksama, menyelidiki dengan mendalam. Bukan sekedarnya saja ya. Jadi apakah hukum yang sempurna itu? Hukum yang sempurna adalah tentunya firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi firman Tuhan itu sempurna dikatakan. Karena dia sempurna, dia adalah hukum yang memerdekakan. Oleh sebab itu kita harus teliti, dia dikatakan. Kita harus selidiki firman Tuhan. Kenapa kita harus meneliti firman Tuhan? Karena ketika kita meneliti firman Tuhan itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Itulah yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan di sana. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terima firman dikatakan, karena firman itu adalah hukum yang sempurna yang memerdekakan kita, dan itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Jadi sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, mari kita belajar untuk menyelidiki firman Tuhan, karena itu hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan. Dengan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh sampai kita merasakan ada yang terlepas dari dalam diri kita. Kotoran-kotoran, kejahatan-kejahatan, segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dengan meneliti firman Tuhan, itu terlepas dari kehidupan kita. Membersihkan kehidupan kita dari berbagai kotoran dosa dan kejahatan, kesalahan tersebut. Oleh sebab itu adakanlah pembaharuan di dalam pikiran kita melalui penelitian firman Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita meneliti firman Tuhan. Kita juga tahu apa yang harus diubah dalam diri kita ketika kita meneliti firman Tuhan. Dan kebiasaan hidup sehari-hari kita yang perlu diubah dan yang perlu ditingkatkan. Ketika meneliti firman Tuhan, kita jadi tahu. Jadi dengan begitu firman Tuhan yang kita teliti akan menyelamatkan jiwa kita. Jadi untuk itulah mengapa perbuatan
Yang disebut berbahagia, yang pertama adalah perbuatan yang meneliti hukum yang sempurna. Lalu yang disebut berbahagia, perbuatan yang kedua adalah perbuatan bertekun di dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menjelaskan perbuatan yang disebut berbahagia yang kedua tadi adalah bahwa jika kita bertekun, ya, perbuatan bertekun dalam firman Tuhan. Bertekun dalam firman berarti bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Jadi kata bertekun bukan hanya bicara soal kerajinan, bukan hanya berbicara tentang kerajinan, tetapi dikatakan kemauan untuk tetap konsisten meskipun hasil yang diharapkan belum kelihatan. Jadi hasilnya belum kelihatan, tetapi kita tetap bertekun, kita tetap konsisten, kita tetap melakukan. Ya, kita tidak pernah berhenti untuk menelitinya karena kita tahu sekalipun tidak kelihatan ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja di sana, ada proses Tuhan yang sedang berlaku di sana. Jadi ketika kita bertekun di dalam firman Tuhan, kita tetap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Meskipun apa yang kita harapkan sebagai upah, ya, dari ketaatan kita sepertinya belum terjadi, tetapi kita tetap bertekun. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus mengarahkan kehidupan kita untuk firman Tuhan yang kita teliti. Lalu yang berikutnya, ya, perbuatan apa yang disebut berbahagia dalam Alkitab? Yang ketiga adalah perbuatan yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Jadi kita mendengar, ya, bahwa tujuan yang kita lakukan, perbuatan melakukan firman Tuhan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan semaksimal mungkin, dengan usaha kita, sekuat kita, maka kita percaya sesuatu sedang terjadi di sana. Seperti yang tertulis dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 16 sampai 17. Memperoleh hikmat sungguh-sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar saat ini untuk mengarahkan kehidupan kita supaya kita disebut berbahagia menurut apa kata Tuhan, menurut apa kata firman. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengasihi Tuhan. Dan jangan heran, ya, jangan heran jika karena kita meneliti firman Tuhan akan memerdekakan kita. Jika kita bertekun di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan melakukannya, maka kita jangan heran jika kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Karena itu yang disebut tadi, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah jika kita tadi melakukan yang ketiga hal tadi. Mari kita sama-sama saat ini belajar masuk ke dalam perbuatan yang disebut berbahagia tersebut. Apakah itu? Yaitu perbuatan yang meneliti hukum yang sempurna. Lalu berikutnya bertekun di dalam firman Tuhan. Dan selanjutnya kita harus bersungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan. Jadi dengan meneliti hukum yang sempurna, kita akan dimerdekakan. Dengan bertekun, maka jiwa kita dikatakan terjaga, jiwa kita akan diselamatkan. Dengan bertekun dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memproses kita, kebenaran akan memerdekakan kita, kebenaran akan mengoresi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Dengan begitu, maka kita percaya segala janji Tuhan yang Dia janjikan dalam kebenaran firman-Nya, janji-janji yang terbaik akan menjadi bagian hidup kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami diajarkan supaya kami hari ini memiliki perbuatan yang disebut berbahagia. Firman-Mu mengatakan perbuatan yang disebut berbahagia jika kami melakukan perbuatan yang meneliti hukum yang memerdekakan, jika kami bertekun di dalamnya, jika kami sungguh-sungguh melakukan kebenaran-Mu, maka kebenaran-Mu itu akan mendatangkan kemerdekaan kepada kami, akan mendatangkan keselamatan bagi kami. Biarlah hidup kami Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ketika kami melakukannya, kami percaya Tuhan menyertai kami bahkan sampai kesudahan zaman. Segala berkat yang Tuhan janjikan dalam kebenaran firman-Mu, biarlah itu yang menjadi bagian kami dalam menjalani sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.